Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga para panitia PHS di semester ini yang sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan kelas motivasi ke anak-anak sekalian, anak-anak tersayang. Ya. Oke guys, sebelum kita mulai, Nisa Sari ingin kalian duduk senyaman mungkin. Kalau mau rebahan juga nggak apa-apa banget. Terus kalau misalkan sekarang aus, silahkan minum dulu, gitu kan, biar PW. Karena ternyata suasana belajar, kondisi kita saat belajar, saat menyimak sesuatu itu sangat menentukan tentang bagaimana kemudian kita bisa inget nih materi yang baru aja dikasih, kayak gitu. Oke, udah siap semua? Nih semuanya jajan pada rebahan nih. Udah pada sarapan kan guys? Baru selesai nih. Belum. Oke, ada yang belum, gak apa-apa kalau misalkan ada sarapan kok. Jadi kita kelasnya nyantai aja ya. Oke, ini adalah judul yang Miss Asari ambil. Pass the PAS well. Lalui PAS sebaik mungkin. Sebaik mungkin dengan cara kalian. Sejujur mungkin, seteliti mungkin. Nah, ini ada quotes favorit Miss Asari yang waktu itu Miss Asari temuin randomly di internet. Kalau lo nggak jalan sekarang, lo harus mari besok. Kalau nunda-nunda belajarnya sekarang, besok ngejar pelajarannya makin banyak, kayak gitu kan. Nah, di kelas ini juga Miss Asari bakal bawa 2 topik yang mungkin jadi problem untuk kalian nih. Dan semoga setelah selesai kelas ini bisa membawa insight dan pandangan baru nih untuk kalian semua. Oke, kita mulai. Nah, saat kita akan pergi jauh ke suatu tempat, nggak bisa dipungkiri ya bahwa persiapan itu juga menjadi bagian yang penting dalam perjalanan itu sendiri. Kalau misalkan kalian mau ke puncak, ke Bali atau kemana gitu kan harus nyiapin dulu nih bajunya lah, terus makanannya, terus kira-kira nanti nginep di mana, terus makannya berapa kali sehari dan di mana, seperti itu. Nah, persiapan juga sama pentingnya dengan proses perjalanan itu sendiri. Itu mengapa akhirnya sekolah mengadakan kelas motivasi nih kalian. Dan juga tadi juga Mr. Lukman dan juga Miss Latifah udah memberikan beberapa paparan penting nih tentang persiapan PAS. Kalian pada nyatet gak guys? Ayo. Nah, itu juga penting ya tentang apa aja yang perlu disiapin, terus juga tata tertib dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, nih dia nih. Ada yang bisa relate dengan ini? Duh, Iya kakak, Simpson. ya terus kalau mau ngerjain PR atau tugas gitu tuh mau belajar, males nanti aja gitu, atau enggak nanti aja deh kalau Familiar banget nih, familiar banget. ya itu banget ya, karena Mika Sari pun pernah ngerasa hal yang sama guys. Jadi ini sih kayaknya relate ke semua orang ya, kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, Mika Sari ingin kalian nonton video dari Jack Ma. Ada yang kenal Jack Ma nggak guys? Saya pernah dengar namanya, saya lupa. Yang punya apa founder orang Jepang, kalau nggak salah dari sebuah orang Cina, woy. yang Alibaba. Nah, Alibaba itu termasuk lupa lu, iya. kayak semacam ekspres gitu sih. Udah pokoknya maju banget di Cina. Ini adalah ada satu nasihat dari Nothing is free. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky. But we work much harder than most of the people. We never sleep well and soundly. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team works very hard. Nothing is free. Nothing is easy. itu ya guys. Di reminder sih dari Miss Sari untuk kalian juga nih bahwa nothing is easy, nothing is
easy dan apalagi itu tadi free. Gak ada yang gratis, gak ada yang mudah. Gampang. Kita harus berusaha, harus berikhtiar jika ingin menggapai sesuatu seperti itu. Nah, kalau misalkan males-malesan terus, ya sesuatu itu yang gak bakal kita bisa gapai gitu. Nah, terus kenapa sih kita tuh masih aja gitu nurutin rasa malas dan kebiasaan nunda-nunda ya yang tadi ntar dulu nunggu mood dulu atau enggak aduh mager banget aduh kayak gitu-gitu padahal kita tuh tahu kalau misalkan itu tuh nggak baik dan bikin stres dan ternyata ada penjelasan dari sudut pandang psikologinya juga nih guys. Kenapa sih kita suka nunda-nunda, suka mageran kayak gitu? Ternyata nggak cuma tentang kita tuh emang pemalas, bukan itu aja faktornya. Ada faktor-faktor lainnya yang tersembunyi gitu. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng tentang hal tersebut. Nah, ini ada 3 alasan umum kenapa sih kita tuh suka malas, mager, suka nunda-nunda, dan kenapa perasaan itu datang. Nah, yang pertama itu adalah kesehatan fisik dan mental. Kalau misalkan kalian pola tidur dan pola makan yang nggak betul, nggak baik gitu ya, kalian bakal cepet capek, kalian bakal mudah sakit-sakitan. Pasti kalau misalkan belajar saat kita lagi nggak enak badan, nggak enak. Iya nggak sih guys? Yap. Pasti beda banget Ya, rasanya materinya ketika nggak kita masuk ke otak. ketika kita lagi sehat, baik-baik aja gitu kan, nggak ada yang di-stressin, itu pasti materi gampang aja gitu masuknya. Nah, makanya kesehatan fisik dan mental juga berpengaruh nih ke alasan kenapa rasa malas itu mudah datang dan kita cenderung menunda-nunda. Nah, yang kedua, ini nggak kalah penting. Ini dapat dari sudut pandang psikologinya nih guys. Ternyata kalau kita nunda-nunda ngerjain sesuatu itu bisa jadi diri kita nih lagi berusaha untuk ngehindarin perasaan negatif yang bakal kita hadapi kalau kita ngerjain hal yang perlu kita kerjain tersebut. Misal, ada tugas matematika nih, terus kamu tunda-tunda tuh ngerjainnya, padahal kamu tahu kamu bisa ngerjainnya. Cuma sebenarnya deep down kamu tuh takut kalau misalkan setelah kamu hadapi soal matematika, kamu mendapati kalau kamu tuh nggak becus ngerjainnya, kayak gitu. Atau enggak kamu mendapati nilai kamu buruk kayak gitu. Jadi kamu kayak ngerasa rendah diri kayak gitu. Nah, karena kamu pengen ngehindarin perasaan-perasaan kayak gitu, yang bisa jadi bakal datang kalau misalkan kamu ngerjain tugas sekolah, akhirnya kamu nunda-nunda. Dan ntar aja belum mood, mager kayak gitu. Nah, yang ketiga, ngablu alias gak tahu mau ngapain. Nah, itu mengapa nih guys? Bikin agenda harian itu cukup penting. Ngejadwalin aktivitas kita dalam sehari itu penting banget. Karena kalau kita ngablu nih nggak tahu mau ngapain, itu kita jadinya nggak terarah gitu loh. Dalam satu hari 24 jam, rasanya tuh nggak cukup. Ada yang pernah ngelaluin hari, lah tiba-tiba udah isya aja. Aduh, tugas aku belum selesai lagi. Aduh, besok ada penilaian harian kayak gitu. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Padahal siang tuh ya udah rebahan, terus nonton YouTube gitu kan, nonton drakor, nonton opa-opa mungkin atau main sama teman kayak gitu kan. Terus atau juga pernah nih pas pagi-pagi bangun tidur setelah sarapan terus mikir, wah hari ini aku ada pelajaran ini. Oh iya ada penilaian harian dan lain sebagainya. Oke, besok juga bakal ada penilaian harian nih. Ya udah berarti Kasih, nanti Miss. siang aku perlu belajar misalnya gitu. Nah, setelah selesai sekolah, pas siangnya mager tuh datang, rasa malas itu datang. Terus mikir, ya udah deh nanti aja. Terus pas sorenya kayak aku tuh sebenarnya banyak deh yang perlu dikerjain tapi kayak nggak tahu mau ngerjain yang mana duluan. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Aduh, aku mesti gimana ya gitu kan? Atau enggak bertubrukan. Nah, padahal udah dibuka nih buku matematika. Terus keinget, oh iya belum mengasih makan kucing. Atau enggak, oh iya belum chat doi ya. Itu mengapa bikin jadwal yang jelas dalam sehari itu penting. Biar kita nggak ngablu. Karena kalau kita nggak tahu mau ngapain, ya itu rasa malas, rasa nunda-nunda tuh iya kayak masuk dengan bebas aja gitu ke dalam diri kita. Oke. Itu ya guys. Selanjutnya. Nah, terus gimana dong cara ngatasin rasa malas yang datang gitu kan? Karena kan kadang tak terelakkan rasa malas tuh datang. Entah pas kalian lagi capek, entah kalian lagi jenuhnya gitu kan. Nah, ini ada 2 tips dari Miss Asari yang bisa kalian terapi. Nah, sebenarnya tips-tips ini juga pernah Miss Asari bahas nih beberapa kali di kelas. Ada yang masih ingat?
di pertemuan pertama banget kelas 7 sih. Kaizen, perubahan kecil secara perlahan. Jadi Kaizen itu adalah budayanya orang Jepang. Kalian ngeh gak sih kenapa orang Jepang tuh disiplin banget? Kenapa mereka tuh orang-orangnya tertib kayak gitu. Bahkan Bisa Sari pernah loh baca berita, jadi keretanya tuh telat 2 menit aja. Nah, masinisnya tuh sampai keluar dari ruang masinis, terus dia nyamperin salah satu penumpang dan minta maaf karena keterlambatan kereta yang datang karena ada gangguan. Itu padahal telatnya cuma 2 menit dan itu tuh nggak yang beberapa kali gitu loh. Beda banget ya sama negara kita. Nah, semoga nih dengan dimulai dari diri sendiri, kita mungkin nggak bisa ngerubah negara kita menjadi lebih baik secara 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Tapi guys, the good news is change from yourself first. Kalau misalkan diri kalian udah berubah menjadi lebih baik, itu tuh bakal menular kayak gitu. Nah, Kaizen ini bisa banget kalian terapi nih di sehari-hari. Jadi perubahan kecil secara perlahan. Nanti detailnya bisa saya akan jelasin di slide berikutnya. Lalu cara yang kedua adalah indistractable model atau cara biar nggak terdistraksi. Jadi biar kalau ada gangguan nih, misalkan lagi belajar, terus tiba-tiba ada notifikasi WA atau enggak, tiba-tiba kepikiran, oh iya ya ini nama pemain bola yang kemarin ngegolin itu siapa ya, tiba-tiba kan kadang kalau misalnya kita lagi ngelakuin sesuatu tuh pikiran-pikiran ngeganggu tuh suka datang begitu aja. Ada yang ngerasa kayak gitu? Pernah? Nah itu tuh namanya distraksi guys, gangguan. Nah ini ada yang namanya indistractable model, ya bakal ngebantu kita untuk kemudian kita tuh nggak terbagi-bagi. Jadi dengerin baik-baik ya kalau misalkan kamu ngerasa sering ngalamin hal itu. Sering ngerasa mudah terdistraksi. Nah, ini Kaizen. Jadi, Kaizen itu adalah singkatan dari perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi nggak langsung setengah jam sejam gitu kita ngelakuin habit yang baru, kebiasaan yang baru, tapi dari waktu yang kecil dulu, semenit guys. Nah, melalui 1 menit ini, 1 menit tuh banyak atau dikit sih menurut kalian? Dari 24 jam sehari kita cuma perlu ngelakuin 1 menit aja hal yang pengen kita ubah gitu dalam harian kita. Nah, 1 menit ini melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dengan dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Dan ini akan melatih tanggung jawab kita. Misal nih, kalian yang biasanya nggak suka baca buku. Nah, baca buku itu nggak cuma bisa nambah wawasan kalian loh guys, tapi juga bisa mengembangkan rasa empati kalian. Jadi bagus banget nih buat kalian yang pengen kemampuan emosionalnya lebih matang, banyak baca buku fiksi. Nah, dengan membaca buku 1 menit sehari, misalkan hari ini 1 menit, besok 1 menit lagi, besoknya lagi 1 menit, ini tuh bakal bikin ketagihan gitu, karena otak kita kayak ngasih reward, wah hari ini aku berhasil nih ngelakuin Kaizen, ngebangun kebiasaan baru 1 menit, terus kerasa ketagihan ini akhirnya membuat kamu tuh kayak ngerasain sense of progress. Oh, yang tadinya buku itu cuma di rak aja selama ini, kira sekarang udah 10 halaman kebaca. Walaupun emang cuma 1 menit per harinya, lama-lama kamu karena ketagihan, kamu ngerasa euforia, itu ada yang namanya neurotransmitter, namanya dopamin. Saat kita melakukan sesuatu tugas, misalnya suatu tugas, dopamin itu bakal keluar di otak dan itu akan ngasih ini loh, apa namanya, sinyal ke otak kalau kita tuh happy, ayo lakuin ini terus-terusan kayak gitu. Nah akhirnya kita jadi nambah nih dari 1 menit. Oke, aku mau nambah kayaknya baca tuh nggak terlalu berat ya 10 menit atau 20 menit. Dan ini nggak cuma tentang baca buku ya guys, bisa juga misalkan kalian yang mau latihan soal matematika atau belajar speak English gitu ya mungkin, atau lagi belajar bahasa lain kayak gitu. Nah ini bisa banget digunain si Kaizen ini. Berubah kebijaksanaan, berubah secara perlahan gitu. Lalu yang kedua, indistractable model. Rada susah ya di spellingnya, disebutinnya. Nah, cara biar nggak terdistraksi itu gimana sih? Jadi ada 4 nih guys. Yang pertama, kamu harus tahu dulu apa yang mesti kamu lakuin saat itu. Belajar kah? Main game kah? Ngerjain PR kah? Atau bantuin mama nyuci piring? Atau ngasih makanan peliharaan kalian? Nah, ini kenapa punya agenda harian itu penting.
Jadi biar kalian tuh nggak cuma belajar, tapi juga kalian ada waktu buat main game gitu. Jadi di sini Miss Sari nggak nyuruh kalian untuk belajar terus atau nggak ngerjain tugas terus, enggak guys. Kamu harus punya juga waktu untuk senang-senang. Kenapa itu penting? Karena kalau misalkan nggak punya waktu untuk senang-senang, belajar nanti jadi jenuh. Kalau jadi jenuh, nanti apa yang kita pelajari, segiat apapun, seambisius apapun, otak kita tuh bakal susah nyernanya kalau kita nggak happy gitu. Jadi tahu dulu nih, apa nih yang harus aku lakuin sekarang. Nah, yang kedua, jadwalin. Biar tahu di waktu yang ada tuh mesti ngapain aja. Jam 7 ngapain, jam 8 ngapain. Nah, buat anak-anak yang udah dapet jadwal PAS nih kan, udah ada tuh di jam segini ada pelajaran ini. Pelajaran mana yang duluan yang bakal diujianin. Terus pelajaran berikutnya apa, kayak gitu kan. Terus nanti selesainya itu jam berapa, kira-kira setelah selesai ujian, aku mau ngapain ya? Misalkan pas habis zuhur, oh aku tidur siang deh. Terus habis tidur siang ngapain? Misalkan ngelakuin hobi dulu, terus ngewaktuin untuk belajar itu pas habis maghribnya kayak gitu. Jadi biar tertata gitu loh guys. Dalam 24 jam sehari kalian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Nah yang ketiga, blokir tuh gangguan-gangguan yang ada. Kayak misalnya kan kalau di HP tuh ada do not disturb ya, atau jangan ganggu. Jadi kalau kalian gunain mode itu, nanti HP kalian akan ngeblokir semua notifikasi yang masuk. Jadi notifikasi masuk tapi nggak bakal muncul di layar kayak gitu. Nah yang keempat, tunda terdistraksi. Nah ini nih yang Miss Asari bilang tadi, kayak pikiran-pikiran yang tiba-tiba datang terus kayak, iya ya, aku nanti makan apa ya, nanti makan siang pakai apa ya, atau enggak kemarin tuh Mister Hafiz ngomong apa ya tentang tugas fikih misalnya gitu. Padahal saat itu lagi belajar bahasa Indonesia misalnya, atau nggak belajar IPA, nggak ada hubungannya sama mata pelajaran fikih kayak gitu. Nah, kalian bisa banget nih tunda terdistraksinya dengan bilang ke diri kalian sendiri, oke, 10 menit lagi deh aku bakal mikirin hal itu. Atau kalau misalkan tiba-tiba kepikiran mau nonton vlognya yang kalian suka gitu. Oke, 10 menit lagi deh aku bakal ngecek vlognya. Kayak gitu. Jadi ditunda, atau kalian tulis aja guys pikiran-pikiran yang tiba-tiba datang. Misalkan lagi belajar nih, lagi fokus, tiba-tiba kepikiran. Misalkan kepikirannya pelajaran lain yang gak ada nyambungannya, kayak tadi misalnya Sari bilang, kalian bisa tulis aja secara random. Jadi kalian sediain kertas kosong, kalian tulis apa yang kalian pikirin ke kertas itu. Dan itu akan ngebantu otak kalian jadi kayak bisa memilah gitu. Oh ternyata udah, jadi sebenarnya saat kita ada lintasan pikiran itu terus kita tulis, jadi otak kita tuh kayak seolah-olah udah nggak nampung pikiran itu lagi gitu. Udah kita lepas gitu. Jadi mempermudah si otak untuk lebih fokus melakukan kegiatan yang emang harus dilakuin. Kayak gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami guys? Ada pertanyaan? Enggak, oke. Jadi kalau misalnya Sari kecepatan bilang ya. Nah ini juga ada lagi tips lainnya, aturan 2 menit. Jadi kalau misalnya udah mager parah gitu kan, buat ngelakuin hal yang semestinya udah dibikin jadwal, udah diagendain serapi mungkin gitu kan, tapi tetap mager pas, misalkan tahu nih jam 4 sore waktunya aku mandi misalnya, soalnya kalau misalkan aku nggak mandi sampai setengah 5, nanti jadwal aku yang setengah 5 itu, misalkan kamu jadwalnya ngaji, jadi mundur lagi, nanti jadwalnya jadi berantakan kan. Nah kamu bisa nih pakai aturan 2 menit ini. Jadi kalau misalkan suatu kegiatan yang kamu udah jadwalin itu bisa selesai kurang dari 2 menit, lakuin aja sekarang. Gak usah dipikirin untuk nunda kayak gitu. Nah kalau misalkan kegiatan tersebut butuh waktu lebih dari 2 menit, misalkan belajar matematika atau ngerjain tugas informatika lebih dari 2 menit, lakuin dulu deh 2 menit aja. Jadi kalian bikin timer di HP, kamu lakuin dulu tugas itu sama 2 menit. Kalau misalkan bener-bener saat itu mager ya, bener-bener, duh kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya aku bener-bener ngerasa bosan dan jenuh, nggak apa-apa kok kalau misalnya berhenti dulu, terus kalian refreshing dulu, kayak gitu. Jadi kita juga harus fleksibel nih guys, sama diri kita sendiri. Kalau misalkan emang situasi kita nggak memungkinkan untuk belajar, misalkan udah bosan banget, bener-bener nggak bisa nyerna, ya udah nggak apa-apa, refreshing dulu. Tapi perlu diperhatiin juga nih, kita harus sadar diri juga gitu loh. Ini tuh bener-bener aku bosen yang nggak bisa nyerna, atau emang aku alasan aja, kayak gitu. Oke guys,
Nah, yang ketiga, kalau misalkan kita udah ngelakuin nih selama 2 menit, distraksinya masih ada, tunggu dulu sampai 2 menit si distraksi itu hilang. Kalau misalnya nggak hilang juga ya udah kita samperin deh si gangguan itu kita tanganin biar nggak datang lagi di otak kayak gitu. Misalkan kepikiran nih pas lagi belajar, oh iya tadi aku sendalnya udah dimasukin belum ya pas masuk rumah, misalkan gitu. Itu kan gangguan ya gangguan pikiran. Terus udah ngelakuin belajar ya udah deh tunggu 2 menit dulu. Kalau misalkan masih ngerasa nggak nyaman hati kalian, udah kalian berhenti dulu belajar, rapihin dulu, cek sendalnya udah rapih atau belum. Kayak gitu. Oke, oke. Oke, Miss. Oke. Nah, nih Itu salah satu cara selanjutnya. hindarin godaan syaitan yang Iya bener. nanti aja. Bener. Godaan syaitan dari dalam diri ya Firly ya. Iya, ya sering banget, Miss, ya Allah. Iya ya Allah. Emang tuh tak terelakkan. Nah, ini yang kedua nih bagi yang suka nunda-nunda, yang suka ngerjain tugas mepet waktu, ayo angkat tangan. Siapa aja? Saya kadang-kadang. Oke, woi, pada angkat-angkat tangan. Oke, raise hand coba guys. Bisa saya pengen lihat. Banyak gak sih yang suka mepet-mepet ngerjain tugasnya? Oh, kalau mepet enggak. Jadi dikumpulinnya tuh besok baru ngerjain malamnya gitu. Padahal waktunya dikasihnya seminggu, 2 minggu gitu kan sama Mister dan Mrs.-nya. Wah, banyak ya nih udah ada 9 anak yang raise hand. Oke, Mister Sari apresiasi kejujuran kalian. Gak apa-apa guys. Sini nanti kita berubah pelan-pelan, baik-baik. Membaik bareng aja. Nah, jadi di sini ada statistik ya, effort atau usaha. Jadi semakin panjang waktu deadline, kita tuh bakal semakin mager ngerjain tugas itu. Kalian tahu gak sih kenapa? Kenapa pas ngerjain mepet tuh otak mikirnya lancar? Ada yang ngeh gak? Nih yang ketawa-tawa pasti, iya Miss, aku kenapa mepet soalnya suka ngedet gitu loh, Miss. Iya, Kalau mepet itu kayak ngerasa kayak itu terpacu gitu ya? Iya, Kayak terpacu soalnya. cepet langsung kayak ngerasa cepet gitu. Oh gitu. Iya ternyata emang ada penjelasan ilmiahnya juga guys. Nanti Miss Sari bakal jelasin. Nah jadi nih, ini kenapa Miss Sari tuh ngewanti-wanti banget kalian untuk ngejadwalin ngerjain tugas, belajar untuk ulangan kayak gitu. Kenapa? Karena biar kalian bikin deadline sendiri. Misal, deadline dari misternya itu sampai minggu depan. Nah, kalian bisa ngasih deadline ke diri sendiri. Deadline-nya itu pokoknya weekend ini. Hari Sabtu ini udah harus selesai tugas A. Kayak gitu. Jadi biar si deadline itu nggak terlalu panjang. Kalian punya batasan. Kayak gitu. Tapi kalian juga ngerjainnya jadi nggak mepet. Gitu. Nah, sebenarnya tuh efektif gak sih sistem kebut semalam? Gitu. Nih pasti banyak nih yang ngelakuin nih kemarin PTS. Siapa yang belajarnya malam-malam? Ngebut gitu kan. Apa nih aku baca apa? Baru dibuka PowerPoint-nya pas malamnya. PTS. Nggak pernah belajar nih makanya deh. Aduh, gak pernah belajar malah. Waduh, jangan gitu dong. Ayo, untuk PAS kali ini harus persiapkan diri sebaik mungkin. Biar nanti nilainya nggak cuma nilai kasih sayang, tapi usaha kalian juga guys. Oke, nah nih buat yang masih SKS tuh hentikan ya guys. Karena, kenapa? Pertama, begadang itu bikin otak kita capek guys. Sehingga kita tuh jadi kemudian sulit konsentrasi dan juga cepat lupa. Jadi emang pada saat kita ngebut gitu ya ngerjain tugas atau belajar pas malam sebelumnya, otak kita tuh kayak lancar gitu kan. Karena di sana ada adrenalin rush yang ngebikin otak kita tuh kayak gercep, kayak terpacu gitu. Tapi hal tersebut juga bikin kita mudah stres dan capek. Nah, jadi pelajaran yang kita pelajari dengan sistem kebut semalam, mungkin kita inget nih pas subuh gitu kan. Bisa jadi pas ulangan kita, aduh kayaknya kemarin semalam aku belajar deh, apa ya gitu. Nah karena informasi yang kita dapetin itu masuknya ke jangka pendek aja gitu. Karena ibaratnya tuh otak tuh udah capek gitu. Aduh aku capek banget tapi kamu suruh aku ngebut gitu kan. Jadinya dia nggak sempat untuk masukin ke long term memory, nggak sempat masukin ke ingatan jangka panjang karena waktunya udah terlalu mepet. Nah makanya nih buat anak-anak sekalian, abis kelas ini
jangan males-malesan, langsung dibikin agendanya, kan udah dapet nih jadwal ujiannya, jadi udah tahu nih, oh hari Kamis dan Jumat pelajarannya apa, terus buat minggu depan pelajarannya apa aja. Kalian punya waktu weekend kan, Sabtu Minggu, bisa tuh dicicil untuk belajar yang minggu depannya. Jadi buat hari ini fokus untuk ujian di hari Kamis dan Jumat, kayak gitu. Jadi biar nggak SKS lagi. Oke? Oke. Oke. Nah, terus Miss Safari juga pingin ngasih tips lain. Wah, ini tips mulu ya. Pernah gak sih kepikiran selama ini cara belajar yang aku lakuin, kalian lakuin, kita lakuin itu udah efektif belum ya? Udah baik belum ya? Atau mungkin kayaknya udah oke-oke aja sih, Miss. Tapi kok aku kayak ngerasa stuck ya, kayak nggak maju-maju gitu loh. Kayak teman-teman aku bisa gitu, ulangannya progresnya naik gitu kan, nilainya terus naik. Tapi aku ngerasa stuck, padahal aku rajin belajar. Ada yang ngerasa kayak gitu? Nah, kalau yang tadi materinya untuk anak-anak yang ogah-ogahan untuk belajar, nah ini untuk anak-anak yang udah rajin tapi ngerasa stuck. Tapi ini juga nggak kalah penting ya untuk anak-anak yang mager belajar juga. Karena ini ada tips tentang gimana sih biar kita tuh bisa ngerti dengan cepat gitu. Jadi nggak buang-buang waktu. Caranya gimana? Jadi Miss Sari dapat materi ini dari Bapak Jim Quick. Ya, beliau itu adalah praktisi yang meneliti tentang belajar dan lain sebagainya. Jadi beliau ngasih yang namanya model BFAST atau Believe, Exercise, Forget, Active, State, dan juga Teach. Nah, masing-masing ini tuh ada artinya gitu. Yang pertama, believe, percaya dengan kemampuan yang kita punya. Nah, kalau misalkan kita nggak percaya sama diri kita, ya kita bakalan sulit untuk belajar gitu guys. Jadi gini, pikiran kita itu sebenarnya selalu nguping omongan kita ke diri kita sendiri. Kalian enggak gak? Satu-satunya orang yang selalu ngedengerin diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalian mikirin apa saat ini cuma pikiran kalian yang denger itu. Gitu. Nah, itu mengapa penting banget untuk punya self talk atau bicara yang baik-baik ke diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita ngeprogram pikiran kita nih, aku mah nggak jago matematika, Miss. Aku susah untuk belajar bahasa Inggris, terlalu sulit untuk pahamnya gitu. Otak kita jadinya, oke, ini sulit untuk aku. Oke, emang aku nggak bisa. Gitu. Jadi ternyata otak itu punya jadi kita yang ngeprogram diri kita sendiri gitu guys. Jadi makanya stop deh untuk ngelaluin diri sendiri, untuk bilang diri sendiri nggak bisa, nggak mampu. Mungkin belum bisa, belum mampu, dan boleh kok belajar terus kalau misalkan nanti salah atau buat kegagalan. It's okay, we learn from that. Kita belajar pelan-pelan. Karena otak itu punya kemampuan yang namanya neuroplasticity. Keren ya namanya. Jadi otak kita itu dia bakal adaptasi dengan baik dengan situasi yang emang dibutuhkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang tadinya matematika tuh selama ini nunda-nunda, males belajar matematika atau belajar bahasa Inggris karena ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak bisa, ngerasa sulit gitu kan. Si otak juga bakal aku bakal beradaptasinya ya ini sulit, ini emang aku nggak mampu, ini aku nggak bisa. Padahal kalau misalkan kalian coba aja, sedikit aja, percaya sama diri kalian sendiri. Aku bisa. Aku bakal ngelakuin ini deh pelan-pelan. Aku bakal belajar apa sih yang paling aku nggak ngerti, yang paling sulit dipahami itu apa sih, kayak gitu. Pelan-pelan ya diriku, kita belajar. Aku percaya sama kemampuan kamu. Kita pasti bisa. Buktinya banyak ujian udah kita lalui. Ya kan guys, kalian udah melalui banyak ujian kan guys? PTS kemarin, iya enggak? Ujian nasional, kalian ada ujian nasional nggak sih pas SD? Nggak ada. Nggak ada, ujian akhir ya? Nah, belum lagi ujian-ujian yang sebelumnya tuh pas SD, itu kan banyak banget. Belum lagi yang pernah ikut lomba, ya kan itu juga termasuk ujian, tanda kutip, iya enggak? Jadi start to believe in yourself a little bit more guys, sedikit aja. Percaya sama diri sendiri, punyai self talk yang positif. Kalau misalkan nemuin diri males, langsung bilang, ayo semangat,
kita tuh hidup gak cuma di masa kini aja, ada masa depan yang aku tuh pengen bikin kamu bangga di masa depan. Ayo kita belajar kali ini, mungkin PTS kemarin aku mager, males gitu kan. Pokoknya PAS sekarang aku mau sebaik mungkin. Ayo kita usaha dulu gitu. Karena kan ada yang namanya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Kalau kalian gak bersungguh-sungguh, ya gak ada yang didapat. Ya nggak sih guys? Itu tuh udah qadarullah ya, udah sunatullah. Maaf, sunatullahnya kayak gitu. Kalau kita nggak usaha, ya nggak bakal ngasilin apa-apa. Kayak gitu. Nah yang kedua, olahraga. Nah di sini siapa yang olahraganya rutin? Saya jarang. Wah, jarang. Yang lain gimana? Ada yang rutin nggak? Kalau yang rutin coba raise hand. Misal olahraganya setiap hari Sabtu Minggu. Saya setiap minggu. Wis mantap. Wah ada 3. Wah ada 4 anak. Oh ya Saya setiap keren. minggu juga. Saya tiap hari Miss diajakin gitu. main bulu tangkis sama temennya kecanduan Saya- bulu tangkis. Mantap, bola. good. Yang lain. Olahraga tuh nggak cuma kalian ke gym, lari, jogging, main bulu tangkis, main futsal itu termasuk bola. olahraga juga guys. Sepeda. Terus jalan kaki, misalkan kalian berangkat sekolah jalan kaki atau kalian ke warung terus warungnya jauh jalan kaki itu juga termasuk olahraga. Penting pokoknya badan kalian gerak gitu, nggak cuma rebahan doang, nggak cuma duduk doang gitu. Kenapa exercise itu penting? Bisa membuat kita bisa belajar dengan lebih cepat gitu, nyerap materi itu bisa cepat karena ternyata semakin banyak gerak akan semakin optimal otak menyerap informasi baru. Nah, kalian tahu nggak sih tugas utama otak itu adalah mengontrol gerakan tubuh. Kalau misalkan kita cuma Iya, Kan rebahan, tadi makan. cuma duduk males-malesan, ya otak kita tuh ya jadinya kemampuannya berkurang gitu loh guys. Jadi nih bagi yang olahraganya belum rutin bisa dimulai nih untuk olahraga karena itu akan ngebantu otak bisa lebih fokus saat menyerap materi gitu. Nah yang ketiga, forget. Lupakan hal-hal yang nggak perlu. Nih buat yang masih gamon-gamon, gagal move on, dah guys, ini waktunya bikin bangga diri kalian di masa depan, bikin orang tua kalian juga bangga sama usaha kalian kayak gitu. Jadi lupain hal-hal yang nggak perlu, pinggirin dulu deh sekarang, fokusnya oke, besok aku PAS, gak ada hal yang lebih penting dari PAS ini. Jadi aku bakal nginget hal-hal yang berkaitan dengan PAS saja. Jadi ngingetnya ya materi ulangan aja, materi ujian gitu kan. Nah, kan kalian udah dapet nih materi-materi dari Mister dan Mrs.-nya, PowerPoint, terus juga ada kisi-kisi, ya enggak? Itu di-download guys, dibaca. Terus juga kalau misalkan ada latihan soal yang udah dikasih gitu ya, dikerjain. Ayo inisiatif. Jadi setelah kelas ini, ayo bangun diri kalian untuk oke, besok PAS. Pokoknya nggak ada yang lebih penting dari ini, aku bakal fokus ke PAS. Karena PAS tuh waktunya dikit, iya nggak sih guys? Cuma sekitar semingguan, 7 hari. Ya nggak, bener gak sih Pak? Cuma segitu doang, setelah itu kalian mau rebahan, kalian mau nonton YouTube sepuasnya juga itu Senang. oke. Jadi ditahan dulu. Jadi self controlnya mulai dipelihara. Oke, ayo Raihan, sekarang kita fokus gitu misalnya. Jadi ngomong ke diri sendiri, lupain hal-hal yang nggak perlu. Kita fokus ke materi, biar otaknya tuh nggak kepenuhan informasi yang nggak perlu gitu guys. Nah yang keempat adalah aktif. Nah ini pentingnya bikin catatan, terus bertanya ke guru sama teman kalau materinya nggak ngerti. Sari yakin guru-guru Azara open banget ke kalian yang emang misalkan nggak paham nih materi A atau materi B gitu. Terus kalian reach out gitu kan nge-WA, Miss ini maksudnya gimana ya? Bisa nggak ngejelasin? Nah, kalau kalian nanyanya baik-baik, sopan gitu ya pasti direspon kok guys. Ayo inisiatif juga. Atau kalau misalkan nggak enak gitu nanya ke guru, lebih betah, lebih nyaman, nanya ke temen, tanyalah temen yang pintar, lihat yang dia tuh aktif, tanya aja ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Aktif. Nah, kenapa perlu bikin catatan? Karena kalau kata Sayyidina Ali, beliau bilang ilmu itu perlu kita ikat guys. Nah, cara mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Karena otak kita tuh kan setiap hari banyak banget informasi yang masuk. Iya enggak? Walaupun mungkin kita udah, oke, aku bakal minggirin hal ini gitu kan. Tapi
tak terelakkan juga namanya manusia ya, ada lupa-lupanya gitu kan. Kemarin Miss Asari ngomong apa ya informatika tentang Excel gitu misalnya. Nah kalau kalian nyatet kan kalian bisa buka tuh catatan kalian gitu. Jadi bikin catatan. Kalau misalkan masih belum bikin catatan, bisa tuh belajar kisi-kisi yang ada, kalian bikin mind map dan lain sebagainya. Nah yang kelima, state atau keadaan saat belajar. Nah ini tadi ya, kalau misalkan bosen, bakal sulit tercerna pelajarannya. Karena ternyata guys, kita belajar itu lebih terikat kalau misalkan kita membawa emosi kita saat proses pembelajaran gitu. Nah, kalau misalkan kita memaknai proses belajar yang kita lakuin, itu kita bakal mudah keserap gitu sama otak kita. Bisa Sari ingat banget saat pelajaran biologi kelas 2 SMA dulu, guru biologi Misa Sari bilang bahwa bagian-bagian otak manusia itu ada namanya neurocortex. Nah, dia itu adalah kaptennya. Jadi, dia itu adalah bagian yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya, dengan hewan dan lain sebagainya. Kenapa membedakan kita dengan hewan? Karena neurocortex ini ngebikin kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita juga bisa mutusin, kita mesti uh, milih pilihan yang baik atau yang buruk ke kita. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan, nah saat itu Miss Asari belajar biologi saat dapetin materi itu kan walaupun namanya rada-rada susah tuh saat itu disebutinnya, dia sudah langsung kayak amazed gitu loh, kayak wah ternyata ini yang ngebedain manusia sama kucing. Kan kalau misalkan kita lihat tuh kucing pipis sembarangan atau malah ya mereka nggak mikir aurat dan lain sebagainya karena ya mereka hewan gitu kan. Kalau kita kan ada aturan, ada tata krama dan lain sebagainya. Nah itu ngebikin bisa Sari memaknai gitu pelajaran biologi saat itu. Nah kalian juga kayak gitu, ayo guys maknai. Kalian tuh belajar IPS gak cuma kayak belajar ngingat doang. Tapi misalkan kalian lagi belajar peta nih, kalian jadi wah iya nih aku pengen banget ke negara ini atau enggak? Oh ternyata kalau pergerakan lempeng dan sebagainya mungkin udah belajar belum sih? Pokoknya dimaknai gitu. Materi yang ada nggak cuma sekedar diingat doang, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah teach. Ajarin materi yang kamu pelajari ke diri sendiri, teman, adik, atau siapa aja. Jadi ini buat teman-teman yang lebih mudah mencernanya gitu kan, maksudnya lebih cepet gitu otaknya dalam mencerna. Terus misalkan ada teman lainnya nanya gitu kan, jangan sungkan-sungkan untuk ngajarin teman yang lain karena sebenarnya kamu tuh diuntungin loh guys. Kenapa? Karena saat kita ngajarin teman kita atau orang lain, kita tuh sebenarnya belajarnya tuh double, belajar materi itu tuh double kayak gitu. Bahkan ada quotes bilang kalau misalkan kamu pengen nilai kamu tuh paham suatu materi atau enggak, coba kamu bisa nggak ngejelasin ulang materi tersebut ke orang lain kayak gitu. Jadi bisa tuh kamu ngajarin adik kamu atau belajar sendiri gitu kayak ngebaca materinya untuk diri sendiri kayak gitu. Oke, nah ini ada filosofi yang keren banget. Kalian tahu nggak? Ada yang pernah baca atau menemukan filosofi ini? Jadi filosofi telur ini adalah tentang kalau pecah karena kekuatan luar, itu tanda bahwa hidup berakhir. Tetapi kalau pecah karena kekuatan dari dalam, itu tanda bahwa hidup dimulai. Hal-hal besar dimulai dari dalam diri kalian. Jadi berhenti untuk kayak nyalahin keadaan atau enggak ah, Kak, apa kondisi aku kayak gini, Miss, aku nggak bisa belajar, aku nggak mampu, Miss, aku tuh bukan orang ini. Nah, coba deh direnungin lagi, kok mikirnya kayak gitu terus kayak gitu. Ubah mindset yang ada menjadi growth mindset. Jadi gak apa-apa bikin kesalahan, gak apa-apa kalau misalkan belum mampu, belum bisa, kita progressing. Kayak Kaizen tadi guys, pelan-pelan tapi bisa gitu, pelan-pelan perlahan, tapi lama-lama jadi bukit gitu. Bahkan nabung aja kan gitu kan, sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, hal-hal besar dimulai dari dalam diri kita. Jadi mulai peduli sama masa depan dimulai dari oke, sekarang apa yang perlu aku lakukan biar aku di masa depan saat mikirin diriku di SMP yang sekarang dia tuh ngerasa bangga. Nah, salah satunya adalah dengan belajar sebaik mungkin. Oke guys. Nah, sekarang Desa Sari udah ngomong banyak banget ya.
Selanjutnya, Nisa Sari ingin kalian juga ngomong, tapi via teks aja. Linknya udah Miss Asari kirim ke chat Zoom. Silakan kalian klik ya di situ. Kalian isi. Sebentar, Miss Asari ganti slide-nya dulu. Jadi kita kasih satu kata gitu. Iya, Buat tiga kata. Maksudnya Tiga kayak kata. cantik. Oh, gitu. pokoknya tentang PAS. Tentang Contohnya PAS. Boleh kalimat penyemangat, misalkan aku pasti bisa. Atau enggak, PAS mah gampang, itu 4 kata ya. Aku akan menaklukkan PAS. Nggak apa-apa lebih dari 3 kata juga guys. Ntar ya, ini masih kalau loading. easy peasy lemon peasy. Widih, boleh banget. Nih nanti kita tonton bareng-bareng ya kalimat yang udah kalian masukin ke Mentimeter tadi. Oke, masih loading. Tiga kata darimu untuk PAS nanti. Wih, udah ada nih. Nemu jawaban di Google. Waduh, siapa tuh yang nulis? Sukses itu butuh proses. Mas, mantap. Pantang menyerah. Belajar sampai mati. Wih, Masya Allah. Benar-benar. Belajar itu adalah proses terpanjang seumur hidup. Karena selesainya saat kita udah pulang ke Allah. Bisa, pasti, semangat. Nemu jawaban di Google. Ini maksudnya belajar kan? Belajarnya dari Google. Terus tapi nanti ujiannya ya jangan dong. Jangan ke Google guys. Sukses itu butuh proses. Insya Allah bisa lewati. Ya, insya Allah. Easy peasy. Wih, mantap. Ayo yang lain juga. Banyakin. Terus baru 12 anak nih. Wih, baru 14 anak yang input. 15, 16 anak. Oke, jangan mager. Bismillah ranking 1. Wih, mantep. Bismillah, semangat. Rajin terus belajarnya. Aku kuat menghadapi PAS. Ya guys, iso, halsu iso. Jadi kalau halsu iso itu artinya adalah aku pasti bisa. Jadi bisa nggak bisa, ya bisain. Bisa lah ya, bisa. Bisa guys, masih ada waktu kok untuk menyiapin belajarnya. Oke, 24 anak, 26. Terus, ayo guys, let's go. Nanti ini slide-nya bakal kita share bareng-bareng ya di WA status maupun sosial media kalian yang lain. Gitu. Jadi biar semangat. Iya, kenapa tadi ada yang ngomong? Izin ke toilet ya, Miss. Iya, silakan Gilang. Oke, udah 37 anak yang udah ngisi Mentimeternya. Oke, 41 anak, 43. Wih, ini soalnya partisipansi itu kan 137. Tapi ini setengahnya aja belum. Ayo guys, Bisa Sari bakal tunggu sampai tulisannya kecil-kecil banget. Sampai kayak perlu di zoom in gitu untuk dilihat. Ayo terus, lanjut. Gurunya juga nulis ya, gurunya ikut nulis. Oh iya, boleh tuh, boleh banget. Bapak Ibu guru sekalian silakan tulis. Oke, udah 55 orang. Ayo guys, terus. Go. Nih, Miss Asari juga sambil baca nih. Bismillah, nilainya 100. Amin. Ayo guys, informatika 100. Buat kelas 7. Bisa. Semoga hasilnya Deg-degan baik. PAS Arab menunjuk tangan. Wih, deg-degan PAS Arab. Waduh, Miss Lia, mana Miss Lia? Tolong Miss Lia. Aku harus bisa. Wes, mantap. Bismillah aja dulu. Apa sulitnya? Widih, mantep. Apa sulitnya? Keren. Belajar dari kesalahan. Pusing, bro. Bismillah. Wajar Miss, kok. bukan Siapa tadi yang ngomong? kok tadi hilang Miss soal tadi jawabannya.
Apa Fatih? Jawaban kamu hilang? Ada pasti. Cuma emang karena saat dia masuk jawaban baru, dia tuh bakal berubah-berubah gitu tempatnya. Tapi pasti ada kok. Submit itu apa? Submit itu nggak ada tulisannya itu. Ada pasti. Oke, weh, sudah hampir 100 anak yang di sini. 98. Oke, ayo guys, terus guys. Bapak Ibu guru juga silakan mengisi mentimeternya. Biar ini jadi satu ruang yang kita bagi bersama aja. Wih, udah 102. Wih, 103. Oke, let's go. Berusaha terus bang, tetap jadi beban keluarga. Ya Allah, guys. Siapa itu yang nulis? Ini bisa sari kayak baca curhatan kalian juga gitu ya. Ini Kalian bukan beban kok guys. Beban hidup memang banyak guys, but you are not a burden for having a burden. Saya memang nggak Tapi saya lebih besar dari beban hidup, Miss. Jadi saya Oh, adalah gitu. beban yang paling besar. Aduh. Beban orang tua. Iya, saya beban pasti. orang, Miss. ya Allah, Makanya, Rachel nggak usah guys. disuarakan juga. Ini salah satu hal yang bisa mungkin ranking nilai bagus tuh bukan segalanya gitu ya guys. Bahkan di kehidupan kalian nanti pas sudah gede tuh nggak bakal ditanya. Kemarin PAS semester 1, PAS di kelas 8, kelas 7 kamu ranking berapa? Pas kalian umur 25 gitu orang nggak bakal nanya itu gitu kan. Cuma yang paling penting itu adalah resiliensi kalian guys, ketangguhan kalian. Jadi kemauan kalian untuk belajar, untuk jujur, itu tuh jadi nilai-nilai yang bakal ngebentuk diri kalian sebenarnya. Jadi ujian itu ada bukan cuma ngukur kemampuan berpikir kalian, tapi juga ngasah kemampuan kalian yang lain. Yang sebenarnya kemampuan tersebut itu walau nggak terlihat, itu yang bakal kalian butuhin banget untuk bertahan di usia dewasa. Ya, ini bisa sering kayak curhat gitu ya. Tapi beneran guys, itu berasa banget. Jadi bagi yang kemarin masih nyontek gitu ya di Google atau buka-buka buku, sekarang mulai latih buat guarding diri gitu loh. Jadi kayak jadi pengawas diri sendiri. Kalau misalkan mulai kegoda buka buku gitu ya, atau buka kisi-kisi atau buka Google, mulai lagi, oke aku nggak mau ujian ini ternodai ya. Jadi mulai belajar untuk jujur gitu, mulai belajar untuk lebih bertanggung jawab. Wih, mantap. Udah 136 orang. 2 anak lagi nih kalau misalkan nggak dihitung. Ini Bapak Ibu di partisipan ya. Oke, 2 orang lagi. Saya sama. Oke. 137. Oke, karena sudah semua, saya akhiri. Terima kasih guys. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut voting, nanti akan Miss Asari bagikan screenshotnya ya ke grup kelas. Ini guys, kalau yang dari video tadi sebenarnya ini nasihat yang mungkin bakal berguna banget sih saat kalian makin dewasa nanti kayak gitu. Jadi Miss Asari harap kalian tuh belajar nggak cuma karena nilai atau enggak karena menuhin tanggung jawab kalian sebagai pelajar gitu. Tapi kalian juga happy dalam menjalani prosesnya gitu guys. Jadi kalian nemuin, oh ternyata aku kira aku nggak bisa matematika. Ternyata matematika tuh nggak cuma tentang aljabar dan sebagainya. Misalnya pada saat kalian sekolah kalian menemukan hal itu. Atau saat IPA, IPA nggak cuma tentang fisika, tapi ada juga biologi, ada kimia dan lain sebagainya. Banyak banget hal yang belum kita temuin dan belum kita ketahui tentang diri kita, ya enggak. Jadi terus belajar, tapi bukan karena pressure, karena emang itu tuh suatu kewajiban kalian aja, tapi emang kalian memaknai prosesnya. Kayak gitu. Oke, sekian dari Miss Asari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, ini tipsnya baca sendiri aja ya, guys. Sebenarnya tips ini juga kurang lebih sama sih, sama yang disampaikan sama Mr. Lukman dan Mrs. Latifah tadi. Kayak nggak Miss Asari bacain. Oke, MC. Silakan, Bapak. Ditutup, ditutup. Screen-nya ditutup saja dulu. Oke. Baik ya, terima kasih sekali. Jadi luar biasa, dan yang paling luar biasa kalian sih ya, karena sudah mengikuti Zoom udah dari pagi banget, akhir terus lanjut jam 7.40-an sampai sekarang udah mau jam 10.
Nah, gimana mungkin mata kalian agak-agak pegel, tapi Mister mau kasih quiz ya dua aja.